Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bersifat sistemik, yaitu bagian latar belakang dan pengertian. Latar belakang, prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Kegiatan berkomunikasi memiliki peranan yang sangat banyak. Dengan berkomunikasi bersama orang lain, secara tidak sadar kita telah memperoleh banyak manfaat dan ilmu pengetahuan. Walaupun ada juga hal negatifnya. Dengan sering melakukan komunikasi, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kami akan menjabarkan lebih mendalam mengenai salah satu bagian prinsip-prinsip komunikasi, yaitu komunikasi bersifat sistemik. Pengertian komunikasi sistemik menurut KBBI, sistemik berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur. Komunikasi sistemik adalah komunikasi dari hal baru dan pesan berbeda yang dibuat ketika berbagai individu atau seseorang menafsirkannya dan menarik kesimpulan dengan caranya sendiri. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup atau a living system. Sekian dari penjelasan saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Violena Trisnadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan prinsip komunikasi sistematik. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen, dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Informasi yang akan dikirimkan, informasi tersebut perlu diubah ke dalam kode atau sandi-sandi tertentu sesuai dengan aturannya, sehingga berupa suatu pesan. Jadi, komponen pesan ada kaitannya dengan komponen pengirim. Bila pengirim tidak benar menyandingkan arti dari apa yang akan dikirim, maka terjadilah pesan itu kurang tepat. Kurang tepatnya pesan yang dikirimkan akan mempengaruhi komponen penerima dalam menginterpretasikan isi pesan, sehingga si penerima mungkin juga akan salah paham dalam menginterpretasikan pesan tersebut. Antara satu komponen dengan komponen yang saling berkaitan, dan bila terdapat gangguan pada suatu komponen yang berpengaruh pada proses komunikasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karin Malaya Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah sistem dasar dalam transaksi komunikasi sistemik. Ada dua sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi komunikasi. Yang pertama, sistem internal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi, yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya, seperti keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan sebagainya. Istilah lain yang biasanya identik dengan sistem internal ini adalah yang pertama, kerangka acuan atau frame of reference. Yang kedua, sikap atau attitude. Yang ketiga, keadaan internal atau internal stage. Yang keempat, ada pola pikir atau thinking patterns. Yang kelima, ada struktur kognitif atau cognitive structure. Yang keenam, ada bidang pengalaman atau field of experience. Dengan demikian, sistem internal ini mengandung semua unsur yang membentuk individu yang unik, termasuk ciri-ciri kepribadiannya, inteligensi, pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, motif keinginan, cita-cita, dan semua pengalaman masa lalunya yang pada dasarnya tersembunyi. Kita hanya dapat menduganya lewat kata yang ia ucapkan dan atau perilaku yang ia tunjukkan. Setiap individu adalah sistem internal. Faktor internal misalnya keluarga, suku, ras, latar belakang, sosial budaya, adat, nilai, pendidikan, dan lainnya mempengaruhi diri manusia itu sendiri. Contohnya, etika berbicara dengan keluarga, teman, dan rekan kerja sangat berbeda. Harus disesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi. Contoh lainnya yaitu, misalnya, kita membicarakan istilah komunikasi dengan mahasiswa ilmu komunikasi. Sudah tentu keduanya memiliki frames of reference yang sama, sehingga pemaknaan serta pemahaman pesannya menjadi lebih mudah dan komunikasinya semakin efektif. Sekian dari saya.
Terima kasih. Saya Tiara Putriliansyah akan menjelaskan bagian tentang sistem eksternal. Sistem eksternal berbeda dengan sistem internal komunikasi. Jika sistem internal berasal dari dalam individu, maka sistem eksternal ini merupakan unsur yang di luar individu. Kesimpulannya, sistem eksternal adalah unsur di luar individu seperti cahaya, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lainnya. Elemen-elemen ini adalah stimuli publik yang terbuka bagi setiap peserta komunikasi dalam setiap transaksi komunikasi. Namun, setiap individu tidak akan mempunyai bidang perceptual yang sama meski duduk di kursi yang sama dan sedang menghadapi situasi yang sama karena sistem internal yang berbeda-beda dalam diri setiap individu. Beberapa contoh dari sistem eksternal adalah yang pertama, saat Anda mengalami patah hati, sesuatu yang didengarkan ketika sedang sedih itu sangat mengharu birunya dan membuat menitikan air mata. Sementara bagi orang yang berada di sampingnya, lagu itu bahkan menyebalkan karena bersifat cengeng. Yang kedua, contoh lainnya adalah pada saat kita berada di rumah, kita tidak bisa menghilangkan sesuatu begitu saja. Misalnya seperti rasa kekecewaan terhadap hasil ujian yang tidak bagus, tempat kerja yang tidak memberikan bonus besar seperti yang dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, komunikasi terjadi karena unsur-unsur yang di luar individu memicu berkomunikasi, seperti contohnya orang-orang berteriak dari depan rumah karena memanggil seorang, atau karena mungkin suatu permasalahan. Akhirnya terjadi komunikasi meskipun melalui cara berdebat. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Azhara Tira Sawasabila. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan sistem internal dan sistem eksternal pada prinsip komunikasi secara sistematik. Pada sistem komunikasi terdiri dari sistem internal dan sistem eksternal, di mana keduanya saling mempengaruhi. Dengan mengetahui sistem komunikasi, maka sistem komunikasi yang terjadi dapat menjadi lebih efektif. Seperti seorang individu yang berpikir secara internal dan hasil pikirannya dilakukan secara eksternal. Contohnya, Lina yang tidak menyukai melihat temannya selalu menjelek-jelekan orang lain. Secara internal, Lina berpikir bagaimana caranya memberhentikan temannya. Lalu secara eksternal, Lina akhirnya menasehati bahwa yang dilakukan temannya itu tidak baik. Sistem komunikasi turut mempengaruhi bagaimana kita bertindak saat melakukan komunikasi, baik komunikasi organisasi, organisasi bisnis, manajemen, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi hari ini yaitu pengertian komunikasi sistemik, yaitu komunikasi dari hal baru dan pesan berbeda yang dibuat ketika berbagai individu atau seseorang menafsirkannya, dan mari kesimpulannya dengan caranya sendiri. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Terdapat dua sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.